Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review anime terbaru, yaitu Demon Slayer season keempatnya, alias Kimetsu no Yaiba ya kalau judul bahasa Jepangnya. Sebenarnya tayangnya udah lama, tapi baru banget selesai nih seminggu yang lalu. Jadi totalnya 8 episode. Dan kalau mau nontonnya di mana? Banyak banget di platform online, di Netflix, video. Ceritanya gimana? Sebenarnya ini ceritanya melanjutkan dari petualangannya Kamado Tanjiro membawa adiknya yang berubah jadi setengah iblis, setengah manusia. Tapi setelah arc terakhir itu, Swordsmith Village arc itu, dia bisa terkena matahari walaupun iblis. Yang sebelumnya itu belum pernah ada, dibawa ke kediaman Ubuyashiki. Di dekat situ mungkin di daerahnya. Pokoknya dia dipelajari lah sama si Tamayo. Terus Tanjiro-nya memulihkan diri. Setelah itu dia dan para Hashira membuat pelatihan khusus untuk para pemburu iblis. Pelatihan ini untuk menyiapkan pertarungan besar-besaran melawan musuhnya, yaitu Kibutsuji Muzan. Nah, kalau di sini bagusnya apa? Menurut gue bagusnya udah pasti, jangan ditanya. Visualnya itu paling konsisten dari awal sampai akhir gitu ya. Dari season pertama sampai season keempat ini tuh gue kayak menikmati banget dari awal sampai akhir. Dan ketika berantemnya, walaupun di sini berantemnya nggak banyak, tapi detail sih. Walaupun episodenya makin sedikit ya. Sekarang episodenya cuma 8 doang. Swordsmith juga sedikit sih, cuma ya jadinya kan nagih gitu, pengennya langsung. Tapi ya kita paham juga ya, karena emang itu susah banget bikinnya, jadi mau nggak mau nunggunya harus lebih lama. Terus kedua yang gue pengen tahu sebenarnya yaitu ya karakternya Hashira kan, karena di awal tuh waktu Tanjiro pertama kali kelihatan banget tuh gimana Sanemi kayak menentang banget Nezuko gitu kan. Di sini juga kelihatan Nezuko Tanjiro sama Sanemi itu kayak gimana hubungannya. Terus diceritain lah Sanemi itu sebenarnya punya masa lalu yang seperti apa sih sama adiknya. Terus juga Gyomei yang sangat mengerikan juga lah masa lalunya gitu, gimana dia jadi pemburu iblis, gimana dia emang dari dulu udah jadi biksu yang buta juga gitu. Ya udah dari situ kita tahu lah karakternya seperti apa itu. Kalau si Muichiro, Tokito itu mah kan udah nggak diceritain karena di Swordsmith itu udah diceritain ya. Hashira yang lain yang diceritain nih gitu, walaupun Obanai belum diceritain ya. Giyu, Tomioka juga diceritain ini masa lalunya gimana sih sampai dia tuh kayak ngerasa rendah diri gitu ya, gue nggak pantas jadi Hashira, padahal dia tuh udah sekuat itu dan udah sejago itu. Jadi itu karakternya sih menurutku yang bagus juga gitu, diulik lagi di sini nih. Nah, ini juga karakter satu lagi yang bikin kita penasaran karena emang sangat misterius dan sangat mengerikan tanda kutip gitu ya, karena penampilannya ini dia kayak penyakit kulit gitu, yaitu Kagae Ubuyashiki. Ini pemimpin para pemburu iblis, katanya juga punya irisan darah dengan Kibutsuji Muzan gitu, walaupun Muzan tuh udah lupa juga kayak ini siapa karena udah jauh gitu ya, udah 1000 tahun katanya. Dan Ubuyashiki ini tuh terkutuk keluarganya karena ya itu dia keturunannya Muzan, jadi darah iblis gitu ya. Terus dia di sini kelihatan gimana dia ini bener-bener tenang, nggak punya kebencian gitu ya, suci banget gitu dirinya, bahkan punya anak-anaknya juga suci, yang dia akhirnya melakukan sesuatu ya di akhir. Lihatlah nanti, tonton episode terakhir, sangat surprisingly good plot menurut gue, kayak ternyata apa yang dia lakukan tuh begini dan itu terencana sekali ya, emang tipikal pemimpin di satu anime gitu ya. Nah, ini kurangnya nih, kalau mau action yang banyak, mending nonton Entertainment Arc atau Swordsmith Arc gitu ya, Village Arc. Soalnya di sini emang nggak ada pertarungan yang banyak gitu, actionnya nggak banyak, bahkan lawan iblisnya pun adalah beberapa gitu, satu bahkan yang paling besar itu dengan Muzan. Tapi sebelumnya nggak ada. Emang 8 episode ini ada mayem aja ceritanya gitu ya, tenang, dan emang itu pilihannya sih. Jadi ya emang nggak ada action yang kayak sebelumnya. Ini kayak plot yang kalau lihat dari secara garis besar tuh ini emang kalem dulu, nanti ada part yang emang bener-bener dar-der-dor, yaitu di Infinite Castle Arc gitu kan, nanti disimpan lah. Ini jadi pengenalan karakternya untuk terakhir kalinya, karena ini nantinya fokus akan action doang, jadi ini bangun cerita doang gitu. Jadi kalau lu pengen cerita yang action, di sini nggak lu temukan sih, apalagi kalau emang belum baca mangganya ya. Jadi kalau gue nih nggak baca mangganya, ya udah gue ekspektasinya emang pengenalan karakter aja, karena dia kan dari satu pelatihan ke pelatihan lain, ke Hashira lain gitu sih. Yang gue penasaran itu sebenarnya Nezuko sama Tamayo nih kayak gimana gitu. Itu nggak ditis sedikit pun kayaknya ya. Cuma Tamayo muncul lah di akhir udah mempelajari dengan darah Nezuko ini, dan itu kayak ya masih penasaran aja sih, nggak dikasih teasing kecil gitu gimana si Nezuko ini kayak gimana sekarang, dan juga Tamayo udah mempelajari sampai kayak gimana sekarang, karena kan dia iblis yang membantu pemburu iblis gitu. Itu dua antitesis yang menarik sih ya. Emang fokusnya emang
ya perjalanan karakter si Tanjiro melihat karakter Hashira lain, mengenal karakter Hashira lain. Dia khusus emang mempersiapkan pelatihan untuk melawan Muzan nanti bersama para pemburu iblis yang lain gitu sih. Kalau adegan gue suka banget ketika si Tanjiro ikut campur masalahnya Sanemi gitu. Itu mereka berantem sampai diusir gitu Tanjiro dan gak bisa ikut pelatihan lagi sama Sanemi gitu. Sementara Sanemi itu kan kayak emang keras kepala, bukan keras kepala lagi ya, dia tuh pemarah gitu ya, gampang emosian lah. Terus berantem lah di situ sama Tanjiro dan akhirnya diusir gitu sampai dia ikut pelatihan Gyomei. Terus ya udah dia nggak ikut pelatihan Sanemi walaupun udah sempat sedikit, terus udah aja sih nggak selesai gitu karena ya berantem gitu. Itu menurut gua karakter Sanemi ini paling bold sih, paling kelihatan beda dan juga kelihatan kuat kalau dia nih punya motivasi yang bener-bener gila gitu dan punya hal-hal kecil yang kita nggak tahu gitu sebenarnya. Itu sih. Terus juga gue suka adegan dimana para Hashira, Obanai, Sanemi sama Tokito itu tuh beneran latihan lagi setelah mereka melatih. Itu latihan untuk berantem satu sama lain gitu ya, dengan kekuatan yang udah gila-gilaan gitu ya. Itu bener-bener latihan sampai luka-luka, paginya harus bangun terus melatih para pemburu iblis. Itu menurut gue oke banget dedikasinya memang para Hashira ini. Yang terakhir lah udah pasti adegan gimana Ubuyashiki bertemu Muzan. Dah cukup spoiler sama situ. Silahkan nonton aja gimana hebatnya ucapan-ucapan dari Kagaya Ubuyashiki melawan Muzan gitu. Itu yang paling keren sih. Nah kalau skor, kalau menurut gue sih skornya di sini 7,5 ya. Karena ya dibandingin sebelumnya kalau emang action gak ada actionnya gitu, sedikit banget. Nah emang ini perjalanan karakternya justru yang diceritakan dari masing-masing Hashira untuk nantinya kita siap tahu banget motivasinya mereka, kenapa mereka melawan para iblis di Infinity Castle Arc ini gitu. Di next yang katanya akan jadi 3 film besar panjang 1,5 jam atau 2 jam mungkin. Itu aja reviewnya. Mungkin kalau kalian punya komentar lain silahkan banget tulis di kolom komentar. Terus juga jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Kita juga ada Instagram di follow, TikTok juga ada di follow, Twitter juga ada kadang-kadang itu juga nge-tweetnya. Sekarang ada Discord, join membership juga jangan lupa, biar bisa dapat konten-konten yang khusus dan eksklusif untuk para membership gitu. Dan ada Saweria juga, bisa dukung-dukung kita secara cuma-cuma, nggak cuma-cuma jadinya ya, tapi bisa mendukung kita untuk tetap bikin konten yang bagus dan juga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih, dadah.